There are some strings that tremble in the heart and vibrate ever from the rays apart, shrinking from the rudder's feeling they remained so soft that even sympathy were pain. So tremulously tender every thrill, so sweetly wild the rapture they instill, that's like the air harp's chords with a sometimes sighed, and breathe the charms like their own harmony, to bless, to bear, to pleasing in the dashboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aku dan India. Udah lama banget guys nggak ketemu di segmen Aku dan India. Karena aku baru dapat notification dari teman aku kalau ternyata dia infected by COVID-19 virus. Aku benar-benar shock gitu. Dan minggu kemarin juga aku dapat kabar kalau teman aku yang di sana yang belum sempat pulang ke Indo ternyata juga infected COVID-19 virus. Dan itu kayak kenapa hari ini bener-bener aku decide kayaknya aku harus bikin deh konten ini tentang Aku dan India. Semalam juga banyak banget yang ngechatin, gak semalam maksudnya minggu ini banyak banget yang nge-DM ngechat kayak are you okay there? Kayak mereka nanyain gimana keadaan aku di India karena aku kan masih ngepost foto-foto yang dari India tuh di Instagram. Jadi kayak teman-teman ngiranya aku masih stay di sana gitu dan kayak mereka panik ngomong katanya ada tsunami COVID-19 di India kayak gitu. Of COVID-19 in India right now 24 April it's around 3.4 lakh. Jadi itu ada sekitar 3.4 kasus baru di India yang kayak bener-bener bikin shock worldwide karena dalam waktu seminggu bisa sampai segitu juta kasus gitu. Kalian bisa kali 3.4 lakh itu sekitar 1 lakh itu sekitar 20 jutaan. Jadi kalian kali aja sama 3.4 lakh. Nah, jadi sebelum ngomongin kayak what happened in India right now, let's start from the first story. Jadi aku bakalan cerita ke kalian dari pertama kali gimana waktu aku masih di sana. Jadi aku itu kan pulang bulan Februari 2021 ini. Jadi dari pertama kali lockdown di India tuh aku bener-bener ngerasain banget. Nah, itu yang bakalan aku share ke kalian. Pertama kali lockdown di India tuh gimana suasananya, tanggapan masyarakat India sendiri, terus reaksi entah dari government, dari masyarakatnya gimana. This I'm gonna share you guys. Aku bakalan ini nih, mulai dari kemarin aku habis chattingan sama teman-teman aku. Jadi walaupun teman aku ada yang infected itu, nah teman aku yang infected itu kan dia tinggalnya kayak di di perkotaan gitu ya guys. Jadi wajar aja kalau dia infected walaupun dia ikutin protokol kesehatan. Kayak wajar lah gitu. Aku kemarin habis chattingan sama teman aku yang dia tuh tinggalnya di pedesaan banget, gila desa banget pokoknya rumah dia. Dan aku nanya dong situasinya gitu. Like this. I ask nih. Aku nanya Swaliha, tell me about COVID-19 case there. Hopefully you are in family are safe there. Terus dia langsung jawab dong, the situation here is very bad. Please pray for India. Terus habis tuh, terus dia bilang lagi nih, death rate increase day by day. Gila dong. Padahal dia tuh kampungnya di desa banget. Terus habis aku nanya, terus gimana di rumah kamu gitu. Aku sebutin alamat rumah dia. Terus gimana di rumah kamu? Terus dia langsung bilang it's worse situation. Bayangin dia di kampung guys, it's getting worse gitu. Gimana yang di kota kan. Terus habis itu dia juga bilang, oh ya beberapa ini nih, our college teacher are dying every day. Jadi kayak beberapa dosen aku ternyata ada yang infected juga. Dan ternyata pokoknya di chat ini aku ngobrol sama dia dan ternyata parah banget. Oke, start dari Desember 2019 pertama kali virus COVID-19 teridentifikasi di Wuhan. Jadi waktu beritanya itu spread sampai ke India, kayak biasa aja gitu di India, nggak ngefek. Orang mah cuma tau nggak ada COVID-19 gitu. Dan kayak teman-teman aku pun masih yang kayak bukan careless, kayak masih don't care banget sama berita itu. Yang paling care sih biasanya dosen, kayak masuk kelas tuh ngomong gitu, ngelihat kita. Selalu kita itu kan dikonotasikan dengan Chinese gitu di kampus karena mata kita sipit-sipit gitu. Jadi kayak dosen cuma bilang kamu tahu nggak ada ini loh virus baru namanya COVID-19 gitu, itu dari Cina gitu doang, belum ada yang kayak heboh-heboh, belum ada. Nah, masuk ke bulan Januari, jadi waktu itu tuh tanggal 27 Januari pertama kali ada kasus COVID-19 di India. Kalau nggak salah itu dari Kerala, perempuan umur 22
20 tahun kalau nggak salah, iya 20 tahun. Dia baru pulang dari Wuhan, terus habis itu dia dikasih tahu kalau positif COVID. Nah, waktu itu keadaan kampus aku masih bener-bener nyantui banget, nggak ada efek apa-apa. Padahal udah kayak ada heboh-heboh, udah ada COVID-19 loh di India, udah ada COVID-19, tapi kayak masih bodo amat gitu. Orang-orang sekitar belum ada reaksi apa-apa, bahkan dari himbauan dari pemerintah juga belum ada, kayak masih santai banget gitu. Lanjut ke Februari 2020, jadi waktu itu udah COVID-19 ini udah diresmikan namanya COVID-19, bukan Wuhan virus lagi. Jadi kan dulu sebutnya Wuhan virus tuh. Nah, habis itu udah dikasih tahu COVID-19 di India tuh udah Februari ini udah mulai agak ini guys, mulai agak-agak heboh gitu. Tapi bukan heboh apa ya, menjaga protokol kesehatan sih, bukan. Hebohnya tuh yang kayak kita kalau di jalan terus kayak oh my god Chinese they are virus gitu, kayak mereka tuh bener-bener ngelihat mata sipit tuh langsung kayak, apalagi kita pakai masker kan, jadi orang Indonesia Indonesian student sama Thai student tuh yang kayak paling strict gitu, yang kayak udah pakai masker kemana-mana. Dan mereka tuh yang bener-bener ngelihat kita tuh oh my god they are virus, go virus, kayak gitu. It's toxic banget gak sih ngomongin orang virus, dasar. Terus habis itu lanjut langsung ke bulan Maret. Nah, waktu bulan Maret itu kan tanggal 11 ya kalau nggak salah, pokoknya sehari sebelum ulang tahun aku aja, tanggal 11 berarti. Nah, di tanggal 11 itu dikasih tahu sama WHO itu mendeklarasikan kalau virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemik. Jadi kayak waktu dinyatakan sebagai pandemik tuh baru mereka heboh guys, dasarnya. Aku mau cerita nih sama kalian ya. Aduh, nih vlog bakalan panjang deh kayaknya. Jadi waktu itu bener-bener kayak waktu dikatakan sebagai pandemik, terus mereka tuh yang kayak mulai heboh karena kasusnya mulai naik di India, yang tadi cuma seorang doang bulan Januari, bulan Maret tuh udah bertambah. Jadi aku lupa udah berapa waktu itu kasusnya, pokoknya kasusnya udah mulai naik di bulan Maret itu. Dan kayak yang bikin ngeselin itu waktu kita ngampus mulai ada respon-respon kayak gini. Kan kita udah pakai masker tuh. Nah, di saat itu yang bener-bener orang tuh belum ada yang sama sekali pakai protokol kesehatan, maksudnya kayak udah kan mereka udah nonton berita, harusnya mereka udah panik dong dengan masker segala macem gitu, dan ternyata belum. Padahal kondisi di Indonesia waktu itu tuh bener-bener yang kayak mamaku telepon katanya gini, nah tau gak di Indonesia maskernya ada yang 1 juta gitu. Terus kayak aku bener-bener yang oh my god, sampai sepanik itu di Indonesia. Ya Allah mah, di sini kagak berasa ada COVID-nya. Kayak di sana bener-bener. Dan yang paling ngeselin tuh gara-gara kita pakai masker, kita tuh dikira pembawa virus guys. Juga aku ingat banget di bulan Maret ini tuh kayak bener-bener di Indonesia tuh yang heboh banget, sampai kita tuh aku sama teman-teman aku di India tuh beneran gak sih di Indonesia sampai heboh gitu. Kita sampai searching di Tokopedia apa segala macam harga masker guys. Terus kayak yang di India tuh kenapa kita nggak percaya, soalnya di India tuh bener-bener yang kayak nggak ada apa-apa yang terjadi, kayak bodo amat. Ya Allah, aku nggak paham lagi kalau inget hari-hari itu, beneran deh aku nggak paham lagi sampai hari ini ngelihat kondisi yang kayak gitu. Sampai akhirnya tanggal 22 Maret guys, jadi waktu itu the first time pemerintah setempat itu ngasih respon buat COVID-19 case di India, karena waktu itu jumlah yang udah infected by this virus is around 66 people. Dan di waktu itu pemerintah tuh pertama kali ngasih kebijakan buat public curfew atau jam malam. It's around 14 hours, jadi selama 14 jam kita nggak boleh beraktivitas di luar rumah, entah itu ibadah atau apapun itu, pokoknya 14 jam. Dan itu juga pertama kali ada himbauan dari pemerintah buat ngikutin protokol kesehatan. Terus lanjut lagi ke tanggal 23. Nah, tadi kan cuma 14 jam tuh guys, public curfew-nya. Besoknya kampus masih masuk dong, kocak banget kan, bener-bener yang kayak aku nggak habis pikir juga sampai sekarang tuh. Nah, ternyata guys, tanggal 23 jam 12 malam. Iya, tanggal 24 ya, sama aja tuh. Itu bener-bener yang kayak bikin shock. Jadi ceritanya gini, aku harus cerita dulu nih. Kita jam 3 aku bangun. Aku lihat di grup tuh udah rame banget, grup kelas, grup kampus, grup semuanya aku lihat udah rame banget. And do you know what? Jadi semalam itu bener-bener ada panic buying besar-besaran gara-gara si Prime Ministernya India, Mr. Narendra Modi, baru aja speech kalau India bakalan lockdown selama 21 hari. It's for nation guys, jadi kayak senegara lockdown 21 hari, ngomongnya malam-malam. Ya Allah, mendadak, gila kan, orang panik buying kayak apa. India tuh belum punya pengalaman buat lockdown saat itu. Jadi kayak aku nanya sama mahasiswa lain di luar negeri yang mereka tuh kena lockdown tuh, dan ngelihat di berita juga kayak store-store tuh nggak ada yang tutup. Jadi kayak mereka nggak kehabisan bahan pangan, nggak kerepotan kayak gitu. Dan
Tahu nggak, di India tuh kayak belum ada pengaman lockdown, tiba-tiba kayak tutup semua aja gitu. Main tutup aja pokoknya, nggak ada yang buka. Nah, akhirnya besok paginya aku jalan sama Dila, roommate aku, kita langsung nyari kayak bahan pangan gitu, kayak telur. Pokoknya apa aja lah yang bisa dibuat lauk selama 21 hari itu. Tahu nggak? Pembelian tuh bener-bener dibatasin. Kayak aku beli telur nih, aku pengen beli 2 tray, nggak bisa, aku cuman bisanya beli 1 tray. Jadi aku nyari telur ke toko sana, nyari telur ke toko sana, dan itu pun habis, susah banget buat nyari telur. Pokoknya waktu itu aku ngerasa sulit sih pagi-pagi itu, cuman alhamdulillahnya karena malam tuh aku gak bangun, jadi aku nggak ikut si panic buying itu. Karena teman-teman aku banyak yang cerita, besoknya aku tanya teman-teman aku yang mereka pada panic buying malam itu, yang ikutan sama orang India panik kayak gitu, bener-bener kayak waktu itu tuh dimanfaatin sama si pedagang-pedagang ini kayak buat naikin harga-harga mereka ke 2 kali lipat, 3 kali lipat kayak gitu. Jadi kayak belanja 100.000 tuh dapatnya berapa doang malam itu gitu. Tapi alhamdulillahnya aku belanjanya udah pagi kan. Ya walaupun udah banyak yang kehabisan dan pembelian dibatasin, tapi alhamdulillah sih aku nggak kena panik buying itu dan harganya masih harga normal. Nah, masuk ke bulan April, masih suasana lockdown 21 hari tadi. Nah, di bulan April ini alhamdulillah masyarakat di situ udah mulai tahu gimana tata cara buat lockdown, karena mulai ada kayak bimbingan gitu dari government, kayak surat edaran buat kayak store-store bisa buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Alhamdulillah udah pada ngerti. Tapi malah akunya yang jadi parno gitu, malah kitanya yang jadi parno. Nah, karena waktu itu di India kondisi positif COVID-19-nya itu udah ada 500 orang. Dan waktu itu di Aligarh sendiri udah mulai ada 6 orang yang positif. Kayak di grup tuh udah pada rame gitu, 6 orang udah positif, 6 orang udah positif gitu. Jadi rumah sakit kampus aku tuh salah satu rujukan rumah sakit buat COVID-19 dari se-state, kayak seprovinsi gitu. Gila sih, siapa nggak ketir-ketir coba kan ya. Terus sedangkan kita tinggal tuh kan di lingkungan kampus, udah pokoknya makin parno deh aku kalau inget hari itu. Dan udah segitu parnonya ngelihat kondisi di India tuh kayak bener-bener yang di sana tuh careless banget guys. Yang kayak mereka tuh nggak mau pakai masker, yang udah keadaan kayak gitu tuh yang masih bener-bener nggak social distance gitu. Kayak aku ke minimarket aja nih kan, pagi-pagi kan udah ada jamnya buat ke minimarket tuh. Pagi-pagi kita ke sana, sampai aku berangkat pagi banget biar nggak ketemu orang banyak. Dan sama-sama ketemu orang tuh kayak orang tuh masih batuk-batuk di sebelah aku, kayak ho kayak gitu kan, kesel banget. Terus akunya yang udah pakai masker tuh sampai kayak oh my god, aku habis kena batuk, aku habis kena batuk. Kakak banget semua beneran yang sampai segitunya. Soalnya ini kalau teman-teman yang pernah ke India ataupun teman-teman yang lagi kuliah di sana nonton ini, pasti kalian tahu banget lah kebiasaan orang India yang suka ngeludah di pinggir jalan. Dan itu tuh bener-bener bikin insecure banget sama virus corona guys. Kayak literally lagi rame-rame virus corona, orang udah pakai masker tebel-tebel, social distance, tiba-tiba dia ngeludah gitu. Nah, mulai tuh dari tadi habis lockdown 21 hari, kan habisnya tuh bulan April. Nah, itu tuh lockdown diperpanjang sampai bulan Mei. Nah, lockdown diperpanjang sampai bulan Mei itu orang nyebutnya lockdown fase 2. Iya, jadi lockdown fase 2. Nah, di lockdown fase 2 ini pemerintah itu mulai memberikan kelonggaran di beberapa wilayah tertentu. Kayak mereka mulai pakai kayak zona hijau, zona merah, zona orange gitu.